Ya kalau misalnya kita nggak tahan gitu ya dengan amukan pasangan kita gitu. Ya kita tanya baik-baik. Hmm. Apakah semua itu harus kita lampiaskan dengan amarah misalnya? Ya, Ah, diajak diskusi. kita ajak diskusi. Iya, iya betul. Karena kita nggak mungkin gitu, kita hanya berdoa, ya Allah, Allah, ya, iya. saya berharap gitu kan. Jadi baik. Pasangan saya tiba-tiba suaranya lembut. nggak bisa gue hanya sekedar berdoa saja. Kita harus mau melakukan tindakan-tindakan persuasif. Kita harus mau bicarakan hal ini pada pasangan kita. Kita harus ungkapkan jujur apa adanya, bahwa misalnya kita nggak suka kamu ini cepat marah gitu, apa-apa cepat marah. Karena kalau tidak disampaikan, ya bagaimana pasangan kita tahu? Iya. Ya meskipun kita sudah sampaikan, ternyata pasangan kita mau lebih marah gitu kan. Jadi kamu baru tahu saya sekarang. Nah, ya sudah bilang, ya saya tahu kamu begini, tapi masa sih kamu nggak capek misalnya? Kalau sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Kalau kamu nanti kena jantungan bagaimana? Nah, berarti ada diskusi dan persuasif. Ada diskusi, ada persuasif gitu yang kita lakukan. Iya, biasanya sih orang-orang yang mengalami tekanan atau ujian dalam rumah tangganya itu ya dua-duanya ego sih Pak, bener Pak? Iya. Yang ini nggak mau kalah, ini mau kalah, selesai udah gitu kan? Pasti selalu masalah ini komunikasi Bu. Iya, di ranah komunikasi rata-rata. Karena kalau komunikasi lancar, insya Allah pasti kita selalu menemui jalan keluar terbaik. Iya betul. Kita nggak mengedepankan ego. Karena kalau ego, akhirnya kita selalu berasumsi. Oh dia nggak suka sama saya. Udah gitu, sebatas itu aja. Oh dia nggak suka sama saya, terus saya nggak perlu menjelaskan ketidaksukaan saya itu apa gitu. Iya, jadi dipendem aja kan. Ya dipendem ngamuk gitu kan. Lempar-lempar piring gitu. Kita nggak tahu kenapa sih. Iya beneran. Jadi bagaimana coba kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu dengan dewasa gitu. Betul. Karena namanya rumah tangga, even yang sudah preparing sebelum menikah ya, pasti juga akan ada masalah. Nggak mungkin enggak. Karena itu berupa ujian-ujian kehidupan. Yang kita mau menikah kayak nggak menikah kayak pasti kita akan menemukan. Namanya ujian-ujian kehidupan, apapun jenis ujiannya. Nah, tetapi kan kalau kita sudah menikah, biasanya ujiannya itu meningkat. Iya, kasta meningkat. Bukan lagi berbicara tentang kita, kadang tentang efek kepada orang lain. Benar. Jadi ya kita mau nggak mau ya harus siap gitu. Kita harus hadapi. Kita jangan lari dari medan pertempuran. Karena kita ini ya sudah bisa dipastikan kita dilihat sama anak-anak gitu. Iya, apalagi itu ya. Beneran, pasti itu apa? Kalau kita sudah punya anak-anak ya. Iya, bersikapnya terus hati-hati banget. Iya, harus hati-hati banget. Karena kalau misalnya kita kerjanya marah-marah, kita kerjaannya lempar piring, terus anak kita melihat, ngikutin. Pasti ngikutin gitu. Kita nggak kasihan sama anak kita nanti kalau misalnya mereka sudah dewasa gitu. Jadi mereka suka olahraga lempar piring gitu misalnya. Nah ini kan harus kita cegah dari awal. Ya nggak apa-apa lah. Misalnya kita udah terlanjur lempar piring saat ini. Ya sudah. Ya mumpung piring masih ada gitu. Jangan sampai kita lempar lagi. Ntar habis gitu piring kita. Ya kita stop lah sampai di sana gitu ya. Harus sadar kata Bapak juga di awal harus sadar dulu kesalahan. Ya kita sadar dulu kesalahan kita apa. Terus kita mau mengkomunikasikannya kepada pasangan kita. Karena nggak mungkin masalah itu dihindari, nggak mungkin, Bu. Bener, karena ya satu atap, ya mau ya salah satunya ya pisah ya jadi masalah lagi. Iya, menimbulkan masalah lagi ya, nggak beres gitu. Saya nggak melarang yang namanya perpisahan, tetapi jadikan itu adalah opsi yang paling terakhir. Iya. Paling ujung. Karena apa? Karena ya itu yang tadi saya bilang di awal, akan banyak jatuh korban. Kalau kita gampang sekali mengucapkan kata berpisah. Iya, kita harus hati-hati, Gung. Makanya kalau saya pribadi ya, kalau kita udah terlanjur nih, istilahnya memiliki pasangan yang kurang ideal ya menurut kita ya, belum tentu pasangan kita melihat kita ideal juga. Dua-duanya gitu kan. Ya sudah, kita mawas diri aja. Kita mulai belajar misalnya menjadi seorang ayah yang benar, ya.
kita mulai mengevaluasi diri kita dulu itu yang gitu. penting, ya. Jangan kita gampang mengevaluasi pasangan, orang lain, tapi kita nggak mau mengevaluasi diri kita dulu gitu. Kita evaluasi diri kita dulu, terus kita cari apa nih yang perlu saya perbaiki, tindakan-tindakan apa nih yang perlu saya lakukan agar pernikahan ini dapat berjalan dengan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, setelah kita mengevaluasi diri, kita ajak pasangan kita berdiskusi untuk mengevaluasi pernikahan kita. Apa saja yang perlu diperbaiki, ke depannya kita maunya bagaimana. Adem banget ya kalau kayak gitu, Pak. Ya harus dimulai, Gong. Kita nggak bisa berharap doang, tetapi kita harus mau action gitu. Emang sih ya, rasanya tuh kayak aduh. Iya, kalau kita nggak terbiasa ya untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apalagi minta maaf gitu kan, kadang-kadang susah gitu kan. Iya, memang sulit, tapi harus dipaksa. Iya, harus dipaksa. Beneran. Serius. Karena kalau nggak dipaksa akan semakin sulit. Ya nggak ada itu yang tadi saya bilang, nggak ada kata terlambat. Meskipun kita secara umur udah tua, nggak masalah gitu. Yang penting kita sadar, kita mau memperbaiki diri gitu. Nah, tapi kan banyak gitu ya, orang udah merasa tua, terus dia berpikiran, ya sudahlah, nasi udah jadi bubur, mau diapain lagi? Jadi nggak ada komunikasi, terus diem-dieman gitu. Nah, itu masalahnya, Bung. Yang penting nggak pisah aja, tapi diem-dieman. Ada tuh kayak gitu, Pak. Kocak kita di dalam satu rumah tuh diem-dieman gitu, tapi nggak pisah. Iya. Ini ada nih yang saya kocak nih. Jadi kejadian ini ada seorang selebritis Amerika ya, yang selama ini kita melihat, wow ini ada pasangan yang paling ideal lah, selalu harmonis gitu, kalau di hadapan banyak orang gitu kan. Saya nggak mau nyebut nama, takut gibah gitu. Ternyata akhirnya dia baru mengakui gitu, bahwa hubungan rumah tangga dia nggak baik-baik aja. Dia sudah pisah lama gitu. Tapi pisahnya bukan secara ini ya, kayak diketok pengadilan enggak ya. Jadi udah nggak tahu dia pisah rumah apa udah pisah ranjang, saya nggak paham. Nah, akhirnya setelah dia ngejelasin bahwa sudah tidak adanya kecocokan lagi, sudah banyak hal yang istilahnya kita nggak nyambung, ya sudah, dia memutuskan untuk berpisah. Tetapi dia sepakat kalau di hadapan kalayak ramai, ya kita seperti orang baik-baik saja. Jadi ada kesepakatan itu. Tapi kalau menurut saya itu kocak gitu. Iya, kayak di ya kepaksa gitu ya. Beneran. Jadi kita harus kayak main peran gitu. Dia memang seorang aktor. Bener. Ya. Tapi jangan dibawa-bawa ke rumah. Iya. Jadi kocak gitu. Mentang-mentang dia aktor tuh sangat lihai memainkan peran gitu kan. Sangat dia benar-benar menjiwai atau menjiwai banget karakternya gitu kan. Tetapi dia menjiwai karakter yang salah. Betul. Nah, itu yang kurang tepat menurut saya. Makanya kalau saya pribadi sih, ya sudah, kita jangan fokus terhadap apa pendapat orang di luar keluarga kita, Bung. Terserah deh, orang lain mau ngomong apa di luar, mau mencaci maki, mau ngapain, yang penting kita nggak terlalu memusingkan hal itu. Yang kita pusingkan bagaimana nih hubungan kita dengan pasangan kita sendiri. Yang harus kita lebih jadikan itu prioritas utama dibandingkan kita memusingkan omongan orang. Ya kalau kita memusingkan omongan orang, akhirnya kita selalu menjaga image gitu. Padahal kita jaga image yang salah. Nah, itu masalahnya. Itu sudah seperti tradisi, Pak. Jadi kayak image yang salah itu dipertahankan. Kalau selebritis, ya karena mereka punya banyak fans di luar ya, saya masih bilang wajar. Iya, kalau kita. Meskipun itu nggak wajar gitu. Iya. Kalau kita bukan selebritis, gaya-gayaan kayak gitu, saya mau ketawa. Siapa yang mau ngelihat lo gitu kan? Itu dasar ego. Makanya ya ini, Gong. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki sesuatu yang salah gitu sebelumnya. Apalagi ini biduk rumah tangga gitu. Kalau kita memang serius gitu ya, ingin membina kehidupan rumah tangga yang kedepannya sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya itu memang pasti selalu ada pengorbanan. Betul. Ada ujiannya. Pasti ada ujian. Yang penting kita selalu optimis gitu ya dengan hidup rumah tangga kita sampai maut memisahkan kita. Oke, terima kasih Pak Dodi atas sharing-sharingnya tentang masalah
permasalahan di rumah tangga ini. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.